Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Kali ini kita akan bahas mengenai keputusan dengan menggunakan if ya, else ya, dan juga ada form input sehingga membuat sebuah keputusan. Nah, di sini kita akan coba ya, ada variabel p ya, terus ada float. Jadi float ini mengindikasikan bahwa kita akan menginput sebuah angka ya, sehingga di sini ada input ya, terus panjangnya, sehingga tinggal kita memasukkan panjangnya berapa ya. Terus ada variabel L, artinya memasukkan input berupa float ya, berupa angka lebar di sini ya. Begitu juga dengan T ya, memasukkan angka ya, float tinggi ya. Nah, sehingga ketika di print berapa hasilnya ya, print volume ya, balok sama dengan di sini persen %f ya. Nah, ini variabel volume ya, f-nya di sini. Maka di sini ada f ya, volume panjang kali lebar kali tinggi, sehingga hasilnya kalau kita implementasikan ya, ini jadi seperti ini ya. Ini kita masukkan panjangnya ya, panjangnya 5, terus lebarnya 5, misalkan tingginya 5 misalkan, sehingga volumenya adalah 125 ya. Ini oke. Itu terus yang kedua ya, mengenai menentukan bilangan ganjil genap ya. Jadi artinya ketika kita buat variabel bil berupa integer, kita diinstruksikan untuk menginput bilangan ya, misalkan berupa bilangan ganjil. Nanti secara otomatis gitu ya, jika dia menginput ya bilangan ganjil ya, ini ya, atau di sini ya if-nya genap, jika dia menginput bilangan genap ya, ini 2 nih ya, genap kan 2 ya, sama dengan ya, atau sama dengan 0 ya. Jadi genap itu 2 atau sama dengan 0 ya, maka dia akan membuat sebuah perintah print output bahwa itu ada bilangan genap. Selain dari genap itu berarti ganjil, else ya. Atau jika selain ya dari variabel ini ya, maka dia akan berupa ganjil ya. Ini maka di sini kan ada bil ya, kalau dia 2 genap maka akan mengeluarkan input mengeluarkan input merupakan bilangan genap. Di luar daripada genap maka ganjil otomatis, maka di sini else ya gitu. Oke, sekarang kita coba implementasikan ya. Oke, sekarang kita input. Nah, kita masukkan bilangan genap. Nah, ini 2 merupakan bilangan genap ya gitu. Sekarang kita coba lagi masukkan bilangan ganjil 5 ya, enter. Nah, di sini 5 merupakan bilangan ganjil ya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai indeks mahasiswa atau ranks A, B, C gitu ya. Di sini jika di sini ada variabel tugas A berupa angka, input masukkan nilai tugas ya. UTS, variabel UTS, input masukkan nilai UTS ya. Nanti ini angkanya berupa float ya, berupa angka ya. Ini input masukkan nilai UAS ya. Ini. Sehingga di sini nilai akhir, nah ini rumusnya ya, 0,15 dikali UAS, artinya 15% ya itu. Jadi nilai UAS itu 15%, nilai UTS 35% ya. Nah, ini UAS ya 50%, sorry ya di sini. Dan UTS 0,35% ya. Ini itu, sehingga di sini kalau kita lihat if jika NA-nya lebih besar atau sama dengan 80 maka A, else if atau jika ya NA-nya lebih besar sama dengan 70 maka indeksnya B ya, atau jika di sini NA-nya lebih besar sama dengan 40D. Selain dari itu dia akan E ya. Ini else indeks E, terus cetak nilai akhirnya ya, NA nih ya. Ini terus print
indeks untuk indeksnya ya, sehingga indeks ya. Oke, sekarang kita coba untuk kita praktekkan ya. Ini kita praktekkan sekarang. Oke ya, tinggal kita nanti kasih ya kurung tutup ya ini tadi. Oke, lalu kita tes ya. Nah, ini masukkan nilai tugas misalkan 50 ya, tuh masukkan nilai UTS misalkan 40 ya, masukkan nilai UAS misalkan 50 sehingga indeksnya D ya. Nah, artinya nilai range-nya D, nilainya D ya. Ini kita lihat sini ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ini adalah sebuah keputusan ya, yang memberikan sebuah unsur percabangan gitu ya, percabangan ya. Jadi jika dia lebih besar dari sama dengan 80 dia akan A, jika dia lebih besar sama dengan 70 dia B ya, gitu. Oke ya, sekarang kita coba untuk model yang lain. Nah, ini ya untuk persyaratan dari nilai-nilainya tadi ya. Nah, ini untuk menentukan bilangan terkecil dan terbesar gitu ya. Ini jadi artinya program ini menghitung nilai terkecil dan terbesar serta nilai rata-rata dari kelompok bilangan yang kita masukkan ya. Ini ya, ini. Nah ya, ini. Jadi kalau kita ini ya praktekkan langsung di sini. Nah, ini masukkan jumlah bilangan. Misalkan jumlah bilangannya 2 ya, kita masukkan 2 sini ya. Nah, ini 2. Nah, itu bilangan ke 1 ya, tuh bilangan kedua 2 ya, tuh. Sehingga di sini bilangan ke 1 1, bilangan kedua 2 ya. Ini jadi jelas bahwa keputusan untuk membuat sebuah bilangan ada pada proses kita ya melakukan input bilangan. Jadi cuma 2 bilangan inilah yang nantinya akan menjadi nilai terbesar dan nilai terkecil, sehingga rata-ratanya adalah 1,5 ya. Artinya kan 1 tambah 2 3 bagi 2 ya 1,5 ya. Ini oke ya, ini untuk session hari ini. Sampai ketemu lagi di session depan, minggu depan. Jadi jangan lupa ya dipraktekkan ya tugasnya ini untuk latihan. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.